Jadi Isa itu tidak disalib, Allah angkat. Coba aku bayangkan, aku lagi nerangin kitab, terus aku gondok tuh, Tuhan kau lagi bicara, gue cuekin, nggak boleh. Tahanlah, semua juga punya HP, kenapa sih? Oleh karena itu, Quran lagi dibacain ini, bahkan diterangin yang lo nggak pernah baca, nggak tahu. Pertanyaan seriusnya, Anda ngerti nggak hikmah itu? Kalau nggak ngerti ya, bagaimana kita mau berdiskusi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para ikhwan fillah, para mualim dan juga para saudara-saudara kita, bapak, ibu, saudara semuanya yang sudah berkumpul pada siang hari ini. Untuk kesempatan pada hari ini di tanggal 14 Agustus tahun 2024 dari pihak Yayasan Gaifu ya. Dari Yayasan Gaifu sedang mengadakan satu event diskusi studi perbandingan agama dengan tema apakah Yesus itu seutuhnya Tuhan ataukah seutuhnya manusia. Baik, buat Bapak Ibu Saudara semuanya yang hadir di sini, dan kita tidak lama-lama, kita langsung aja ke pihak praktisi Kristen terlebih dahulu. Sebelumnya kita sapa dulu. Di sini ada Bapak Pendeta Hendri Tandianta. Selamat siang Pak ATD. Terus di sebelah ada Bapak Pendeta Gerson, dan di sebelahnya juga ada Bapak Pendeta Ahau. Dan tidak lupa dari pihak praktisi Islam, di sini sudah ada senior kita, sang legenda, Bapak Profesor Egy Sujana. Selamat siang Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah ada Bang Kiki. Ya, selamat siang Bang Kiki. Assalamualaikum. Tadi kan udah pertama. Iya, tadi kan udah pertama. Dan kita langsung aja biar nggak memakan waktu yang cukup lama. Ini terkait temanya kan sudah nggak asing lagi ya, cukup fundamental bagi praktisi Kristen membahas terkait who is Jesus, atau siapakah itu Yesus. Apakah Yesus ini dalam perspektif Kristen seutuhnya Tuhan ataukah seutuhnya manusia, atau dua-duanya yang memiliki konsep duinatur ya. Tapi sebelumnya kita akan dengar dulu nih prolog dari praktisi Kristen. Kita akan serahkan kepada Pak HTD. Silakan Pak HTD. Baik, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Saya memanggilnya apa ya mestinya Bang Egy Sujana ya. Pak Ustadz Valen ya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengasih pengantar terlebih dahulu. Ini kita akan membahas tema ini, kita memberi contoh kepada di luar sana, dialog lintas keyakinan dengan saya sering menyebutnya cerdas ya, smart by data ya, mengedukasi kepada yang lain ya, no hujat, no caci maki ya, itu yang kita akan lakukan ini ya. Tadi sebelum ini juga sudah ada seperti itu. Nanti bisa Bapak-bapak bisa melihat di tayangan sahabat-sahabat kita di sana ya. Berlangsung dengan sangat Ustadz Sincan namanya, dengan sangat manis bolehlah ya. No hujat, no caci maki, betul ya. Itu kita mengedukasi kepada semua.
Saya juga berharap sekarang juga seperti itu, apalagi ada yang terhormat Profesor Eki Sujana, abang kita ya. Kepada Pak Pendeta Aho dan Pendeta Gerson, silakan menjelaskan by data dengan Alkitab ya, tidak ngarang bebas ya, begitu ya. Begitu pesan dari saya. Silakan dimulai dari Pak Pendeta Aho. Silakan Pak Pendeta Aho. Ya, terima kasih Pak Tede, terima kasih Bang Egi, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang tergabung pada acara siang hari ini. Sesuai tema yang ada, Yesus manusia seutuhnya atau Tuhan seutuhnya. Ya, di sini saya bacakan di ayatnya, ada sesuai dengan ayatnya. Di sini jawaban saya jawab, 1. Yesus bukan manusia seutuhnya. Istilah manusia seutuhnya tidak ditemukan di Alkitab. Saya cari juga nggak ketemu. Ternyata kalau menjadi sama seperti manusia, ada. Di Filipi 2 ayat 7. Dalam arti bentuk secara fisik. Sama dengan kita, punya hidung, punya mata, punya telinga gitu kan. Punya kaki 2. Ya, Filipi 2 ayat 7 yang tertulis menjadi sama dengan manusia. Tidak ada manusia seutuhnya itu ya. Saya nggak menemukannya. Jadi Yesus bukan manusia seutuhnya seperti pengertian untuk kita manusia. Mengapa begitu? Kan Yesus lahir dari Roh Kudus. Tertulis di Lukas 1 ayat 35. Bukan dari hubungan suami istri. Jadi berbeda tentunya ya. Kita kan manusia, rohnya ciptaan ya. Bukan melalui hubungan suami istri, dagingnya juga tidak mengalami kebinasaan. Tidak ada dosa, waris, dan tidak berbuat dosa. Iya, tidak berbuat dosa. Jadi sebenarnya bukan manusia seutuhnya. Ya, di situ saya menemukan ayat-ayatnya bahwa Yesus itu disebut anak Allah karena berasal dari Allah, bukan dari hubungan suami istri. Jadi nggak ada manusia seutuhnya itu, saya nggak menemukan kalau ngikutin Alkitab ya. Yang ada adalah setelah Yesus naik ke surga, Yesus sendiri berkata, "Aku Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Alfa Omega, yang awal dan yang akhir." Tertulis di Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 21 ayat 6. Di situ tertulisnya bahwa Yesus berkata, "Aku Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Yesus juga Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Tertulis di Ulangan 7 ayat 16. Yesus juga Allah dari roh segala makhluk. Tertulis di Bilangan 27 ayat 16. Nah, itu menurut saya yang sesuai dengan tema ini. Kita cari dan temukannya yang ada ayatnya sama seperti manusia. Bukan manusia seutuhnya, sebab kalau manusia seutuhnya berbeda dengan Yesus yang lahir dari Roh Kudus itu. Terima kasih. Ya, baik. Cukup menarik paparan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Aho dan juga Bapak Pendeta Gerson, bahwa sesuai dengan narasi yang disampaikan oleh kedua pendeta ini, bahwa Yesus itu memiliki dua natur, sepenuhnya Tuhan dan juga sepenuhnya manusia. Baik, para Bapak Ibu Saudara, ya gimana? Bukan. Yesus itu setelah naik ke surga itu dia Tuhan Allah. Oh gitu. Jadi menurut Bapak Aho ini ketika Yesus, oh beda lagi. Oh ya, siap. Oke. Nah, jadi menurut Pak Pendeta Aho bahwa Yesus ini selama di bumi dia manusia seutuhnya. Ketika naik ke surga Tuhan. Oke.
Baik para Bapak Ibu Saudara semuanya, demikian tadi paparan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gerson dan juga Bapak Pendeta Ahau. Mungkin dari praktisi Islam bisa langsung menyanggah terkait dengan paparan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gerson dan juga Bapak Pendeta Ahau. Mungkin saya sampaikan terlebih dahulu kepada Bapak Profesor Egy Sujana. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diantarkan lebih awal oleh pendeta, bukan siapa yang dulu? Pak HTD, bahwa tidak ada maki-maki, hujat yang bersifat menista, tetapi berdasar kepada kelogikan berpikir, gitu ya. Nah, dalam Islam metodologi itu penting untuk membangun kerangka berpikir ilmiah atau saintifik. Karena dengan saintifik, upaya menemukan jati diri yang disebut benar itu lewat penelitian, lewat observasi, lewat kajian-kajian, lewat uji coba laboratorium, tergantung sudut pandang eksaktanya atau yang bersifat sosial. Yang penting dan harus adalah upaya metodenya itu untuk sampai kepada nilai benar. Nah, dalam dunia intelektual, metode itu ada deduktif dan induktif. Itu pengetahuan umum. Nah, menurut Al-Quran ada 3 elemen penting yang nggak boleh dilewati. Karena salah satu yang tidak terpenuhi, apalagi 3-tiganya, itu banyak orang jadinya menentang Allah. Dalilnya surat Al-Hajj. Mohon dibaca surat Al-Hajj, surat ke-22, ayatnya 3 dan 8. 3 elemen itu apa saja? Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Jadi 1 poin dulu. Kategori yang diutamakan dalam Islam itu ilmu. Dan dunia universal dimanapun gak ada yang bantahin. Ilmulah sebagai satu wadah, sebagai satu sarana, sebagai satu upaya untuk jangan sampai orang itu menentang Allah tanpa ilmu. Ya. Bahasa lainnya, jabarannya, Islam itu amat detail ya. Kekeliruan umat Islam, apalagi yang non-muslim, memahami Al-Quran itu umum-umum saja. Al-Quran itu garis besar-besarnya saja. Itu keliru. Jabaran dari yang dimaksud ilmu, kita kan harus detail ya. Itu pendekatannya setidaknya mengerti ilmu matematik, mengerti filosofis, mengerti historis, mengerti antropologis, mengerti sosiologis, mengerti yuridis. Gabungan pengertian keilmuan ini, integritasnya itu menjadi satu kesatuan
yang output cara berpikirnya itu lewat metode namanya OS juga. OS itu singkatan dari O-nya objektif, S-nya sistematis, T-nya toleran. Objektif jabarannya adalah tidak memihak. Walaupun saya beragama Islam, tapi ketika membahas satu keilmuan harus lihat objektivitasnya. Apa objeknya? Sekarang kita bahas soal Tuhan. Maka janganlah bicara hal-hal lain yang tidak ada kaitannya tentang Tuhan. Dan jangan memihak. Walaupun para pendeta sudah menyatakan kekristenannya, nggak boleh. Harus betul-betul objektivitas yang dibahas apa? Tuhan. Nah, secara keilmuan dalam Islam ada namanya ilmu tauhid. Dalam Kristen teologi. Bahaslah secara keilmuan teologi dan ilmu tauhid secara objektif. Bagaimana mengukur parameter objektifnya untuk tidak memihak? Ada 3 hal penting. 1, sesuatu yang mau disebut sebagai Tuhan mestilah memenuhi unsur namanya absolut. Kalau tidak absolut, arti bahasa Indonesia mutlak, untuk apa menuhankan sesuatu itu? Nggak datangkan manfaat, nggak juga bisa datangkan bahaya, nggak bisa juga ngampuni dosa, nggak juga bisa memberi pahala. Untuk apa? Pakai otak gitu. Maka kriteria Tuhan mesti ada yang disebut absolut, mutlak, totalitas tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan. Oleh karena itu, Tuhan mestilah bersifat distinct, turunan logiknya. Karena dia absolut, mutlak, maka dia menjadi distinct. Tidak semisal dengan apapun. Tidak semirip dengan apapun. Laisa kamislihi sayun. Itu ilmu tauhidnya. Dalam kerangka objektivitas teologinya, Tuhan itu tidak boleh ada yang menyerupainya. Kalau Tuhan seperti si fulan, gondrong misalnya, bagaimana yang botak? Nggak mirip Tuhan. Jadi acak-adut logika berpikir kita. Sistematikanya terganggu gitu loh. Kan tadi kita harus objektif, kemudian sistematis dan toleran. Toleran di sini mengakui kemudian mengikuti kepada yang objektif tadi, dan yang diterangkannya secara sistematis, tahapan demi tahapan. Apa syarat bicara Tuhan? Absolut. Turunan berikut absolut apa? Distinct. Nah, kalau ada penjelasan yang tidak menjadi distinct, dia semisal dengan apapun, batal logika yang dimaksud Tuhan itu. Batal. Yang membatalkan siapa? Logika. Nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Bukan saya karena Muslim menyalah-nyalahkan. Bukan. Kalian sendiri yang sudah menganut Kristen, kalau logika cerdasnya dipakai, tadi dibilang smart, by data, ya, jangan lupa garis bawahi tadi. Mesti smart, by data. Cerdas, didukung oleh data, fakta, ya, informasi yang lengkap.
Karena yang kita mau bahas ini Tuhan. Sangat spesifik. Ya. Turunan berikutnya, dari logika distinct, maka Tuhan itu mestilah unik. Unik. Ini tidak unik. Kenapa? Ada bandingannya. Ada ini mikrofon. Ini nggak unik, apalagi pakai jenggot gini, banyak model-model begini. Ada bandingannya. Nah, Tuhan harus esa, tunggal, tak berbagi. Kalau cuma satu masih bisa, setengah jadi satu. Dia tunggal, tak berbagi, unik namanya. Jadi logis, objektifnya ketemu, sistematisnya ketemu, toleransinya ketemu. Bagaimana cara menemukannya? Lihatlah objek yang kita bahas, yaitu Tuhan. Saya memberikan satu predikat yang jelas, by data. Kalau mau menyebut si fulan itu Tuhan, ya si fulan itu harus absolut. Turunan berikutnya distinct. Turunan berikutnya unik. Nggak boleh ada penjelasan lain, karena lebih dari itu jadi nggak logis lagi. Nah, itulah objektif, sistematis. Nah, karena tidak ada penjelasan lain tentang objek Tuhan, ya toleran dong, toleran. Ikut dong konsep Tuhan mana yang memenuhi 3 kriteria itu. Absolut, distinct, dan unik. Kalau tidak memenuhi itu, ngapain bertuhan yang dengan seperti itu? Bukan menghina, bukan menghujat, tapi mengapa logika kita kok nerima yang nggak masuk akal? Mengapa? Logika juga yang bisa jawab. Karena dia tidak objektif, dia tidak sistematis. Bagaimana saya mau toleran? Konsepnya tidak absolut, tidak distinct, dan tidak unik. Nah, Islam sangat simpel. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Clear. 3 semua itu terpenuhi. Absolut, ya. Qul huwallahu ahad. Enggak ada yang pantas, enggak ada yang berhak, enggak ada yang boleh menyandang gelar keabsolutanku kecuali aku, Allah. Katakan. Pakai ilmu psikologi di sini. Anda bisa mengatakan sesuatu, kan sesuatu itu sudah terdefinisi dengan jelas. Kita menyebut apa sesuatu itu? Tuhan. Kalau nggak jelas, jadi hantu. Tuhan, hantu. Hantu, Tuhan. Sama-sama nggak kelihatan? Kan kacau cara berpikir begitu. Kita menyebut apa? Tuhan. Yang seperti apa? Yang absolut, yang distinct, yang unik. Lihat agama Anda apa? Kristen. Konsep teologinya Trinitas. Sehingga ada penjelasan yang seperti Pendeta Ahau, bahwa ketika Tuhan Bapa atau apa istilahnya di surga atau apa tadi yang Umar sindir atau sampaikan, itu namanya Allah. Ketika membumi namanya manusia. Setidaknya menurut Filipi 2 mirip-mirip katanya.
dengan manusia. Itu sudah tidak distinct. Kenapa? Ada kontradiktif logika yang dahsyat di situ. Apa? Tuhan itu kan dalam konteks pemahaman everybody, nggak ada urusan Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Apa sesuatu yang diciptakan? Manusia. Loh, bagaimana logikanya pencipta mirip dengan yang diciptakan? Batal logika. Filipi 2 itu batal. Secara ilmu ya. Ini yang disebut ilmu tadi. Saya baru satu bahas ini, ilmu. Batal dong. Masa Tuhan mirip manusia? Pakai otak. Dari mana kemiripannya? Matanya katanya. Ada hidungnya. Ya semualah manusia. Loh kalau gitu nggak absolut dong. Nggak distinct. Nggak unik tadi. Lalu ngapain bertuhan kepada sesuatu yang bisa dilecehkan oleh logikanya sendiri? Kalau dia mirip manusia, gimana cara mintanya? Manusia sendiri terbatas kok. Bisa apa dia? Bisa apa? Nah, itu satu ya. Yang kedua, dalam perspektif surat Al-Hajj tadi, kembali lagi Al-Hajj, itu ayat 8, surat 22 ayat 8. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan. Dua hal lagi itu. Tanpa kitab. Keluarinlah kitabnya. Sudah disebut Filipi 2 tadi. Saya sudah sebut tadi surat Al-Ikhlas. Bandingkanlah pakai akal sehat tadi, yang objektif, sistematis, dan toleran. Itu kitab. Kitab dia bilang mirip dengan manusia. Kitab kita enggak. Allah itu enggak ada yang bisa menyebut dirinya Allah. Enggak ada yang berhak, enggak ada yang pantas jadi Tuhan itu namanya selain Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Semua bergantung kepada Allah. Allahu somad. Semua bergantung. Bahasa filosofisnya semua relatif. Yang absolut cuma Allah. Karena bandingan absolut adalah relativitas. Enggak ada yang lain. Maka secara kitab Allah yang pantas disebut Tuhan, karena dia semuanya somat kepada dia. Ketergantungan. Tunjukkan pada saya yang gak ada ketergantungannya kepada Allah. Tunjukkan. Saya bisa tunjukkan satu saja dan mewakili semua hal. Apa? Nafas. Siapa yang bisa beriin nafas? Siapa? Siapa yang bisa cabut ajal? Siapa? Banyak orang salah, Umar, dalam menjelaskan. Si fulan kenapa meninggal? Sakit. Kok sakit? Banyak orang sakit, sembuh kok, nggak meninggal. Kenapa orang itu meninggal? Tabrakan. Banyak orang tabrakan. Saya pernah juga tabrakan. Mobil jungkir balik ya, nggak mati. Ini akal loh, akal. Jangan main-main dengan logika yang sehat ini gitu. Lalu kenapa dia mati? Diracun. Banyak yang pernah diracun nggak mati-mati. Nabi Muhammad berapa kali diracun nggak mati-mati.
Pertanyaan seriusnya, pakai jawaban akal dan lihatnya nanti di kitab. Kenapa manusia mati? Nggak ada yang bisa jawab. Demi Allah nggak ada yang bisa jawab. Kalau ada, mana saya tantang. Siapa yang bisa cabut ajal kalian nih? Nggak ada, kecuali Allah. Di mana dia sebut kitabnya? Surat Al-A'raf ayat 34. Clear antara objektivitas yang absolut tadi, distinct dan unik, secara sistematis, dan kita mesti toleran dong. Berpihaklah baru pantasnya kepada Allah yang pantas jadi Tuhan. Nggak ada yang lain, bagaimana? Makanya Islam la ilaha illallah. Nggak ada kecuali Allah, the best. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Itu kitab Al-Quran. Setiap umat loh, bukan khusus umat Islam. Nggak ada, semua umat manusia. Artinya dia beragama Kristen kah, dia Hindu kah, dia Islam kah, bahkan komunis tak beragam kah, ketika ajalnya, nafas Allah cabut, mati kau. Saya bisa bantah. Sekarang yang ketiga, petunjuk. Apa itu petunjuk? Dalam dunia ilmiah, petunjuk itu referensi. Referensi. Footnote kalau di buku-buku itu. Catatan kakinya bagaimana terhadap yang dimaksud dengan sebutan Tuhan. Mari adu referensi. Silahkan cari referensi yang menyatakan nggak ada Tuhan. Bagaimana caranya? Referensi apa yang menyatakan Tuhan tidak ada? Ada dalam dunia filsafat, ya, filosof-filosof yang menafikan tentang eksistensi Tuhan. Misalnya Descartes, ya. Dia menyatakan proses cara berpikir cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir aku ada. Kalau aku nggak berpikir aku ada, aku nggak ada. Artinya dia menafikan Tuhan. Yang ada adalah pikiran-pikiran itu. Wah, ini kan lemah sekali, bos. Lemah sekali. Misalnya orang udah mati, tadi ajalnya dicabut, pikirannya mati nggak? Mati, saat itu nggak bisa mikir lagi. Jangankan itu stroke aja. Lu bisa apa lo kalau udah stroke? Tapi ada nggak orang itu? Ada. Lemah. Semuanya lemah. Saya bertaruh secara intelektual. Makanya saya tantang, tunjukkan yang menyatakan referensi Allah itu nggak ada atau Tuhan itu nggak ada. Maka 3 elemen ilmu, kitab, dan petunjuk, satu kesatuan oleh Allah sampaikan. Itulah sebabnya manusia menolak aku, nggak mengakui eksistensiku, nggak mengerti siapa ini aku. Dalam aku di sini yang dimaksud Allah, ya, karena dia nggak punya ilmu tapi belagu, nggak ngerti kitab, sok meminta kitab-kitab, nggak ngerti referensi, sok bereferensi. Ini bukan hujat, tapi itulah yang dimaksud blow on gitu loh. 3 ini yang nggak terpenuhi blow on lah.
Nah, oleh karena itu dengan hormat, saya senang sekali acara ini karena diadakan dengan beradab. Nah, adab diskusi Islam sangat menuntun dengan baik. Kitabnya juga buka ya, surat ke-16 ayatnya 125. Di Quran itu rincinya dahsyat, detail, tergantung objeknya apa yang mau dibahas. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sekali lagi, poin penting ini. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah Benar, satu ya. Sekarang saya perintah Allah itu saya jalanin. Serulah manusia, termasuk dengan hormat para pendeta yang saya hormati. Saya seru kalian untuk mengerti secara ilmu hikmah. Pertanyaan seriusnya, Anda ngerti nggak hikmah itu? Kalau nggak ngerti ya bagaimana kita mau berdiskusi? Karena Allah perintahnya serulah manusia dengan penuh hikmah. Berdebatlah dia dengan cara yang baik. Kalau itu bisa kita terjemahin, bagaimana debat cara baik? Sekarang inilah kita diskusi. Ya kan? Diskusi ini baik. Dan debatlah kalau ada pendapat argumentasi yang tidak memenuhi tiga tadi. Tidak ada ilmunya, tidak ada kitabnya, tidak ada referensinya. Tolak dong. Lah. Nah, oleh karena itu ya, dalam episode yang pertama ini saya pastikan bahwa konsep Tuhan yang dimaksud Yesus Christ itu buatan manusia. Sejarahnya Anda bacalah Santa Paul. Ya. Juga sejarahnya di Efesus tahun 325 Masehi, sebelum Masehi terjadi kongres di Nikae, pertentangan gereja barat Swiss dengan timur mengenai konsep Tuhan ini seutuhnya apa tidak. Akhirnya diselesaikannya lewat kongres. Jadi ini Yesus Christ hasil kesepakatan. Tidak ada dalam kitabnya yang sepengetahuan saya, aku ini adalah Tuhan. Tidak ada. Beda dengan Islam, innani anallah, aku ini Allah. Aku Allah itu yang mana? Yang objektif tadi kalau menerangkannya, yang sistematis penjelasannya. Dan kalau kalian sudah ngerti, toleran dong, ikut dong yang benar itu. Masa kekeh aja ngejedok wah yang ngikutin yang nggak benar, itu kan tidak punya akal sehat, tidak tercerahkan. Dari mana saya tahu begitu? Surat Toha, surat 20 ayat 14. Jadi kita ini dasar ilmunya kuat. Mau pendekatan apa coba? Matematik boleh saya jawabani. Hitungannya gimana? Nah, Islam bisa hitung sampai detail apa? Waris. Tidak ada hukum waris di dunia ini melebihi kedahsyatan hukum waris Islam. Abad ke-6 sudah Allah bisa terangkan lewat Muhammad yang umi, nggak tahu tulis baca, tentang prosentase 2:1 buat perempuan 1/8, ada yang 1/3, ada yang 1/6. Ini kan prosentase yang dahsyat, yang hari ini aja kalian juga bingung kalau saya coba pecahkan tuh hukum waris. Bisa jago. Perlu matematik. Dulu siapa yang ngajarin matematik itu? Nggak ada. Tapi Muhammad bisa menerangkan. Diterangkan itu kalau mau detail, An-Nisa
ayat 11, 12. Detail sekali tentang waris itu. Ini biar saya nggak fitnah, coba baca itu. Tadi sebelum itu ayat berapa yang saya tunjukkan tadi? Toha 20. Surat Toha, surat ke-20 ayatnya 14. Itu dulu aja penting itu. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Nah, itu Pak. Jadi seruan saya, sembahlah Allah. Tuhanku, Tuhanmu. Solat. Makanya wajib solat. Ya, orang-orang kalau muslim ngaku muslim nggak sholat itu kurang ajar, nggak bersyukur, penipu. Ya. Apalagi yang laki nggak sholatnya di masjid, mesti di masjid, paling tidak subuh. Ini subuh tidur aja banyaknya, melalaikan as-salatu khairu minan naum. Itu karena dia nggak ngerti konsep Tuhan tadi, nggak ngerti dia. Dia pikir biasa-biasa saja. Ingat baik-baik, ukuran sholat itu amat menentukan orang itu jadi munafik atau tidak. Buka surat 4, ayat 142. Ya. Jadi penjelasan komprehensif ini kalau ditolak juga, kalian nggak ngerti ilmu hikmah jadinya. Ya pantas tetap kafir, tetap menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Coba baca. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Malas, kalaupun sholat malas, nginget Allah cuma sedikit. Kalau udah mertua baru rajin. Ada si fulan yang dicintai kelihatan sholat dan lain sebagainya. Munafik ini jarang menjadi ukuran, karena orang taunya munafik itu 3: ngomong bohong, janji ingkar, diberi amanah khianat. Itu udah umum orang tahu karena hadisnya jelas. Yang ini banyak orang nggak tahu, malas sholatnya, itu munafik. Pastilah nyembah Allah aja nggak mau, komodo cek sunama untuk supaya berjihad dan lain sebagainya, mana mungkin. Pasti penipu orang itu. Saudara-saudara, saya sudah jelaskan detail, sistematis, ya, objektif. Tinggal pendeta ini toleran nggak gitu. Kalau nggak apa-apa, nggak boleh. La ikraha fiddin. Jangan paksa orang masuk Islam. Jangan, nggak boleh. Keliru kalau ada islamisasi itu dengan cara kekerasan. Keliru. Tadi saya dengar event yang pertama, kalian akui adanya cara pemurtatan dari umat Islam supaya pindah ke Kristen dengan cara kasih sembako, dengan cara dinikahi dan lain sebagainya, ditipu sedemikian rupa. Kami tidak boleh begitu, karena itu tidak objektif. Itu sesat, itu perbuatan biadab. Kita tidak boleh. Dari mana saya tahu? Ya, dari mana saya tahu? Quran. Ya, itu bisa kalau surat kedua ayatnya tadinya kalau ayat kursi kan 255. Ini 256 nih coba. La iqra. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. La iqra. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Itu aja artinya. Tidak boleh ada paksaan masuk Islam. Tidak boleh. Kenapa? Sudah jelas kata Allah. Mana yang hak, mana yang batil. Lo pakai dong otak lo. Afala taqilun, afala tazakarun. Apa kau tidak mikir? Nah, kalau sudah dijelasin gini juga tidak mau,
no problem. Kita tetap bersahabat secara kemanusiaan, sama-sama satu tanah air, sebangsa dan tanah air Indonesia. Allah kasih ayatnya, ya ayyuhal kafirun. Nah, Anda asal mau disebut orang kafir, jangan terus diberi orang kafir marah, maunya non muslim. Bagaimana logikanya? Ya memang kafir itu justru lebih hebat daripada non muslim. Kalau kafir itu mengcover dirinya, itu menutup diri, nggak mau membuka, itu makna kafir. Tapi ada peningkatannya dengan penentangan. Jadi yang menentang hukum Allah itu kafir yang perlu diperangi. Tapi kalau Anda sekedar kafir, saya nggak beriman sama Allah, nggak tahu, saya nggak ngerti, nggak ada urusan sama Allah, saya taunya nenek moyang saya harus nyembah Yesus Kristus, ya sudah, la ikraha fiddin. Lalu jatuhnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Silakan kamu agamanya begitu, saya begini. La ikraha fiddin, nggak boleh ada yang paksa. Lakum dinukum waliyadin. Itu toleransi yang paling top di dunia ini. Tapi jahatnya mereka ini, kita diskenariokan menjadi terorisme, menjadi ekstrim, menjadi fundamentalisme radikal. Bahkan ada kelembagaannya sendiri, BNPT itu, untuk terorisme. Jangan dikatakan apa kok ini, kalau bicara kebenaran jangan dihalang-halangi. Kalau nggak kamu nggak usah di sini. Saya ingin terangkan bahwa terorisme itu didesain, diternak. Saya pendiri pertama TPM, Tim Pembela Muslim. Saya bela Laskar Jihad, saya bela Imam Samudra. Kemudian pas saya tanya, kok kenapa kok ngebom sana sini? Wah, jihad apa? Nabi ngajarin senyum aja ibadah. Nyambut tamu begini ibadah. Kok pasang bom sembarangan boleh? Gila kau. Aku tinggal, aku nggak mau bela. Karena Islam nggak ngajarin begitu. Apa yang Islam ajarkan? Coba buka surat 3 Al-Imran 134. Tolong Pak, gunakan rasionalitasnya, gunakan hati nuraninya terhadap ayat ini. Apa mungkin Islam memproduk menjadi orang itu radikal, terorisme? Ya. Apa mungkin? Coba baca 134. 134 Al-Imran. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bagaimana orang seperti itu yang Allah kehendaki menjadi teroris? Kan tidak mungkin. Suruh infak kok. Baik kamu lagi lapang maupun sempit, infaklah, kasih orang lain. Kedua, tahan amarah. Lu jangan marah-marah aja lu, kecuali diganggu. Kayak tadi ini ganggu saya, nggak suka saya. Kalau nggak suka lu ribut sama kita gitu lu. Ya makanya lu jangan ganggu orang ngomong. Jelas. Ya, udah. Tapi saya suruh tahan amarah. Kalau kita itu yang membuat sendiri, jangan tahan amarah. Tapi kalau dia dari luar, gua mau, gua sikat lu apa lu? Itulah Islam, nggak penakut. Ya, siapapun kita lawan gitu loh. Tapi salahnya lagi umat Islam, kalau udah bicara gini, jangan, ini udah politik, blow on lagi itu. Itulah makanya kita kalah terus ditindas. Karena kita blow on, penakut. Kan udah dibilang lah, jangan takut. Lam yasha ilallah, jangan ada yang ditakuti selain Allah. Kemudian apa yang ketiga di situ? Maafkanlah kesalahan orang. Kan nggak mungkin pasang bom
Tadi udah jelas kok dia nggak mau Islam juga nggak apa-apa. Sekarang suruh maafkan lagi. Waduh, ya Allah. The best Islam itu akhlak. Muncullah akhlak yang baik gitu. Dari akidah yang kuat tadi. Nah, closingnya saudara-saudara, bahwa kekeliruan Yesus sampai dijadikan Tuhan itu diterangkan di surat An-Nisa 110. Jangan handphone dong, orang lagi diskusi komen nggak serius kok. Mesti serius. Kenapa saya marah? Karena ada di surat 7 ayat 204. Coba buka dulu itu, biar kau tahu nggak boleh main-main dalam kajian ini. Surat 7 ayat 204. 204. Gitu. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Nah, lu bagaimana mau dapat rahmat? Dibacain Quran lu pakai HP halu-halu apa itu? Gak boleh dong. Coba aku bayangkan, kau lagi nerangin kitab, terus aku gondok kok. Tuhan kau lagi bicara, gue cuekin. Gak boleh. Tahanlah, semua juga punya HP, kenapa sih? Oleh karena itu, Quran lagi dibacain ini, bahkan diterangin yang lu nggak pernah baca, nggak tahu, kok dicuekin lagi? Jangan. Ya. Oke, tapi Allah bilang tadi maafkanlah. Oke, kita maafkan. Tapi jangan ulangi lagi, ya. Untuk lagi serius ngaji. Yang lain-lain dikerjain nggak boleh. Yang melarang bukan saya, Allah. Dan Allah larangannya logik. Mesti fokus katanya. Diamlah. Fokuslah. Sangat betul-betul khusyuk atau fokus itu, ya. Sangat serius. Baru dapat rahmat. Jadi rahmat itu, ya, saya maka doain Anda semua dapat rahmat, ya. Rahmat itu adalah menutupi kekurangan kita. Karena manusia itu pasti kurang. Semoga kita dapat rahmat apa? Tertutupi semua kita kekurangan kita oleh Allah yang maha sempurna. Oke, nah sekarang kesimpulan saya, Yesus Christ itu tadi saya udah bilang ciptaan manusia. Siapa yang bicara gitu? Santa Paul. Lihat aja, baca buku-buku tentang kristologi, ya. Saya udah debat ini jauh 20 tahun lalu udah berdebat saya. Ada, klik aja di Google tuh. Tahun 2004 di Unibrau, debat saya dengan pendeta Roland. Ya. Ada satu pertanyaan saya nggak bisa dijawab tuh. Nanti itu eventnya nanti tentang manusia lahir sampai ini kan nanti. Ya, ini kan ini dulu kita closing, yaitu surat An-Nisa ayat 110. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah. 110. Iya itu. An-Nisa. Iya. Betul. Betul. Coba ulangi lagi. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah. Saya yang salah. Surat Al-Maidah, bukan An-Nisa. Al-Maidah ayatnya benar 110. Saya keliru menyebut surat. Karena nggak boleh salah bicara agama itu by data tadi, Pak De. Ya, Pak Pendeta. Smart by data. Saya penuhi permintaan itu. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Sebentar dulu nih, logiknya nih. Saya bertanya dengan pendeta. Ketika Allah berfirman kepada Isa putra Maryam, ini namanya apa? Melalui moderator. Ketika Allah berfirman
kepada Isa putra Maryam. Ini namanya apa jadinya? Iya, itu nggak usah diulang-ulang. Udah pasti, logik dong, logik. Komunikasi udah pasti itu komunikasi. Logiknya begini, tidak bermaksud saya mau mendahului ya. Inilah yang disebut Injil. Ini Injil. Ya, kabar baiknya Allah beritahu. Kenapa ini Injil? Kok ada di Quran? Karena Al-Quran kumpulan kitab. Zabur, Taurat, Injil. Kenapa harus ada di sini? Allah kasih tahu kepada Muhammad. Karena kejadian ini 600 tahun sebelum Muhammad lahir. Kejadian ini. Kita kan ada asbabun nuzul dalam kitab Quran itu. Ada historisnya. Jadi ketika di Quran ada bicara Nabi Musa, itu Taurat. Ketika bicara tentang Nabi Daud, itu Zabur. Makanya Al-Quran kumpulan kitab. Nah, kenapa tadi saya tanya ini apa? Ini Injil, gitu loh jawabannya. Jangan ini komunikasi, memang lagi komunikasi kok. Apa Injil yang Allah berikan pengetahuannya kepada Muhammad? Karena waktu itu Muhammad belum lahir, 600 tahun loh. 6 abad sebelum lahirnya Muhammad, kan Nabi Isa dulu. Tapi jangan lupa, Nabi Isa itu justru sepupuan Nabi Muhammad, adik sepupu. Dari mana? Dari Ibrahim. Ibrahim punya anak 2. Satu Ismail, ya, dari ibu yang kedua. Ketika umur 13 tahun, baru Ishak lahir dari istri yang pertama. Jadi struktur keluarganya, Ishak melahirkan keturunannya Yakub. Antara lain Yakub bapaknya Nabi Yusuf. Seterusnya keturunannya ke Nabi Musa. Nabi Musa terakhir kepada Nabi Isa. Itulah keluarga para nabi. Ismail kakaknya Ishak, ya, yang disembelih itu sangat fenomenal itu. Terus diganti dengan kibas, jadilah peristiwa Idul Adha. Itu kakek uyutnya Nabi Muhammad langsung, karena Nabi Ismail nggak punya keturunan yang seperti Nabi Ishak. Yahudi itu salah satu anaknya Nabi Yakub, Levi namanya. Lahirlah Yahudi yang Israel itu. Sebenarnya begitu. Karena keluarga Nabi Yusuf itu benci sama Nabi Yusuf. Nah, itulah ada, makanya Yahudi itu karakter awalnya benci, kebencian sampai sekarang dibuktikan Palestina itu. Itu sejarahnya begitu dan semua ada di kitab. Makanya kita harus jadi rujukan. Ya, jadi ini Injil, pasti nggak salah, pasti, karena yang ngasih tahu Allah. Apa lanjutnya coba? Ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu, sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Nah, itulah Injil. Nabi Isa bisa nyembuhin orang. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Sangat luar biasa hebatnya Nabi Isa itu.
Maka orang-orang yang ilmu pengetahuannya kurang, wah ini Tuhan ini, nah, gitu loh. Bang. Tuhan kayak begitu. Kurang dekat Ya. gini. Maka Allah bilang, ingatlah itu kan artinya mereview, remember, ingat, lu tahu diri lu tuh siapa gitu loh. Makanya strict Allah mengatakan di Al-Maidah 72-73, please 4 ayat lagi selesai ini ya istilahnya. Jadi Al-Maidah 72-73 khusus ini juga namanya Injil. Ini Injil. Saya lagi bicara tentang Injil kan. Yang ada di Quran. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. 73-nya. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Sungguh telah kafir yang berani mengatakan, mohon maaf Pak, jangan diskusi dulu. Ini lagi bacain Al-Quran Pak, Injil loh, ini Injil yang kalian imani. Telah kafir orang yang berbicara meyakini adanya Tuhan selain Allah. Apalagi Isa putra Maryam. Tidak benar itu. Allah nggak pernah ngajarin gitu. Bahkan Allah tegur Nabi Isa. Di mana Allah tegur Nabi Isa? Di ayat 116-nya. Gitu loh. Jadi logika Quran tuh sangat sistematis, jelas. Apa teguran Allah kepada Nabi Isa? Di ayat 116-117. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang Allah gaib. sangat keras tegasan apa tegurannya. Isa, apa kamu yang ngajarin Trinitas? Ada Tuhan Bapa, ada Rohul Kudus, ada Ibu Bunda Maria. Apa jawab Isa di situ? Tidak ya Allah, nggak mungkin aku ajarin yang engkau nggak ajarin, nggak mungkin. Jadi apa yang kau ajarkan? Nah, 117-nya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka. Selama aku berada di tengah-tengah mereka, maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi Isa itu tidak disalib, Allah angkat. Yang disalib siapa? Yudas. Semua jelas keterangannya. Yudas yang diserupakan oleh Allah. Allah kan maha kuasa, absolut. Allah kan distinct, Allah kan unik, nggak ada yang bisa nandinginya. Lalu pesan terakhir Isa apa? Itu di surat 61 ayat 6 gitu loh. Jadi Quran ini Masya Allah, kalau mau jujur memperhatikannya, dahsyat luar biasa, objektif, sistematis, toleran. Nah, baru kita jiwanya menjadi jujur, bener, adil, bedil. Itulah teori saya. Ini saya udah pidatokan di Asian University Malaysia. Itulah saya dapat gelar profesor. Ini bukan profesor abal-abal gitu loh, apalagi beli-beli gitu. Ya kagak lah.
Apalagi ijazahnya palsu lagi banyak. Sudahlah, capek. Itu. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Dahsyat. Jadi Nabi Isa beriman kepada Musa dalam arti Tauratnya, Zabur, Daud. Dan ingat loh, peristiwanya ini 600 akan datang. 600 tahun akan datang, ada namanya Ahmad. Aku ikut ke dia, Muhammad. Ini jarang ayat dibahas tuh. Majelis ulama kayak apa, nggak pernah bahas yang gini-gini, nggak tahu. Karena sudah didoktrin, semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Kalau semua benar itu sendiri kagak ada. Pakai otak dong. Gimana sih? Nih, warna nih, bros, putih. Kenapa bisa kita sebut putih? Kenapa? Ada merah, ada macan, ada hitam. Pakai logika beyond, melampaui dari semua itu. Semuanya asumsinya putih, semua nggak ada bandingannya. Bisa nggak disebut putih? Nggak bisa. Ini disebut benar karena ada yang, ini disebut salah karena ada yang. Kalau semua benar, benar itunya sendiri mana? Nah itu nggak dipikirin itu. Iklannya juga jadi ngaco. Laki perempuan sama saja, cukup anak dua. Ini kan blood sekali. Ya jelas laki perempuan beda, kok sama coba. Bukan jadi ngaco, cara berpikir jadi ngaco kalau tauhidnya nggak benar. Saya kira jelas kesimpulannya, Yesus Christ adalah manusia. Dan untuk itu Nabi Isa sendiri yang menjelaskan, bukan Egy Sujana lewat Al-Quran tadi. Saya cuma belajar kan metodologinya, oh begini. Mohon maaf kalau jangan ada yang tersinggung, karena kita sudah sepakat by data dan smart. Adapun saya agak sedikit begitu, itu gaya Pak. Itu. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman
Jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.